Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. PDIP melaksanakan Rakernas, Kang. Kalau nggak salah 21 sampai 25, kalau nggak salah ya. Ini membahas hal yang penting. Ini apa? Kayaknya mendadak ini. Kemarin apa ya selain Kalau PDIP itu? kalau selain PDIP kan ini Gus Muhaimin, Nasdem ya. Nasdem. Jadi memang ini luar biasa nih manuver Nasdem. Setelah Nasdem mengumumkan 3 bakal calon presiden, langsung itu menggeliat semua. Iya. PDIP tiba-tiba Rakernas. Gus Muhaimin tiba-tiba deklarasi dengan Prabowo. Iya. Koalisi Indonesia Raya. Indonesia Raya. Luar biasa ini. Tapi ada yang menarik ini di Rakernas PDIP ini. Ya. Jadi Ibu Megawati ya Trah Soekarno ini seperti marah gitu Oke. dalam sambutannya. Dibilang katanya nggak ada itu yang main dua kaki gitu. Prerogatif ada di saya karena saya sudah diberi amanah untuk memimpin PDIP gitu. Ya, Padahal yang namanya manusia kakinya ya 2. Kalau jangan bermain 3 kaki itu oke lah gitu. Ini 2 kaki kakinya 2. Tapi saya lihat di TV kan, Ya. waktu Ibu Megawati itu menyampaikan seperti itu dengan ada penuh tegas lah ya. Itu ada kamera yang agak sedikit nakal di TV nasional tuh, nyerotnya ke Ganjar. Apa nggak sengaja atau sengaja ya walau Sengaja lah itu mah. Karena memang di Rakernas ini salah satu agenda pentingnya adalah menentukan capres. Tuh kan. Padahal ini tidak ada dari minggu-minggu kemarin informasi bahwa PDIP akan segera mengumumkan capres di bulan ini. Ini luar biasa, cepat sekali. Jadi nampaknya baru di periode kali inilah kontestasi Pilpres sudah dimulai 2 tahun sebelumnya. Iya. 2 tahun sebelum pemilihan itu dimulai. Tapi Februari ya. untuk lebih menariknya kita tonton dulu Boleh, kan boleh, videonya boleh. nih Kang. Ya. Dalam keputusan Kongres Partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh, lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Saya pecati loh. Biar aja ini kan dikasih hasil ini terbuka Bu. Biar saya pikir semua orang biar tahu. Inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengikuti aturan partainya dan solid bersama dengan rakyat. Ya itu, kita lihat barusan ini betul-betul gaya PDIP untuk mengunci Ganjar Pranowo. Dan kalau berhasil dikunci, dalam artian bahwa Ganjar tidak akan lepas dari cengkeraman PDIP, tidak akan diusung oleh KIB tanpa bersama-sama dengan PDIP, itu sudah ditutup dengan pintu yang sangat kuat dan rapat. Jadi Ganjar adalah milik PDIP. Kalaupun KIB nanti mau mengusung Ganjar, itu dalam konteks mereka berkoalisi dengan PDIP. Jadi pilihannya sekarang sudah semakin jelas, Ganjar Puan atau malah Puan Ganjar. Nah, karena hak itu ada betul-betul di PDIP. Jadi kemarahan Megawati barusan saya kira
ini akumulasi dari rentetan kejadian yang dilakukan oleh para buzzer, kita anggap begitulah, karena buzzer kan sekarang berkumpul di Ganjar Pranowo Yeah. dan itu tanpa berkoordinasi dengan PDIP. Artinya dengan atau tanpa PDIP mereka akan mengusung Ganjar. Nah itu yang membuat Megawati marah. Ya wajar saja sebagai partai terbesar, sebagai terah Soekarno yang ingin melanggengkan juga terahnya di PDIP, kemarahan itu menjadi sangat wajar. Jadi besar kemungkinan ini PDIP akan berkoalisi dengan KIB ya? Ya ujungnya bisa jadi begitu, dan kalau itu terjadi maka ini mengulang pemerintahan hari ini dipimpin oleh PDIP, kemudian para menterinya nanti dari KIB kalau kepilih. Tapi kan sulit juga untuk dipilih, karena kalau dua-duanya dari PDIP, saya kira suara akan sangat terpecah gitu. Mungkin PDIP-nya solid ya, jadi pendukung Ganjar, pendukung PDIP semuanya bersatu di sana. Tapi kan jumlahnya berapa? 20 sekian persen lebih. Ya. Nah, sekarang anggaplah mereka ikut gerbongnya PDIP itu, Golkar, PAN, P3 dari KIB. Ini akan pecah, bahkan pecahnya mayoritas bukan ke Puan Ganjar, Ganjar Puan, tapi malah ke yang lain. Dan itu sudah logis sekali gitu. Kita lihat reaksi di bawah, masanya PAN, masanya P3, bahkan masanya Golkar tercerai-berai suaranya. Bahkan kalau mau kita jujur, itu dominasinya sudah ke Anies Baswedan. Iya, ya. Ini bisa dibilang sebetulnya keputusan PDIP setelah Rakernas ini akan merubah peta koalisi yang lain. Ya nampaknya begitu, Kang. Jadi KIB akan kehilangan tokoh. Mungkin gantinya ya Erik tetap ada di situ, kemudian Erlangga naik. Itu juga saya kira kalau mereka ingin terpilih, mereka ingin menang, mereka juga harus berhitung 1000 kali. Kan lebih baik masuk gerbong pihak lain dan menang daripada memaksakan bikin gerbong sendiri dan kans kalahnya sangat besar. Gitu. Iya. Nah tinggal nanti KIB akan kemana nih? Akan ke PDIP atau akan ke Anies Baswedan misalkan. Nah itu menjadi pilihan yang mungkin sedang dilakukan pertimbangannya baik oleh PAN, Golkar maupun P3. Kita melihat bahwa kembali ke sambutan yang disampaikan oleh Megawati ini kan begitu tegas, terkesan malah marah. Iya. Ditujukan ke siapa ini? Ya sudah jelas lah. Media mainstream tadi yang langsung menyorot ke Ganjar ya jelas ke Ganjar. Nah, kalau nggak ke Ganjar ke siapa lagi gitu. Jadi bisa dibilang yang paling bandel ya. Bandelan Ganjar Pranowo ini juga menarik ya, bukan murni dari pikirannya sendiri. Saya yakin begitu karena kita lihat di belakangnya luar biasa orang-orang yang selama ini berada di belakang Jokowi. Siapa? Ya kita tahu lah, ada Lord Luhut, ini indikasinya juga cukup kuat gitu, ada di belakang KIB. Karena Luhut sendiri adalah orang Golkar. Jokowi sendiri beberapa kali memberikan clue bahwa penerusnya adalah Ganjar gitu. Jadi PDIP sekarang sudah mengunci Ganjar Pranowo dan menarik Joko Widodo balik ke kandang banteng. Untuk apa? Untuk tidak berbuat macam-macam, tidak bikin koalisi di luar PDIP dengan jaminan barangkali misalkan bahwa setelah era Jokowi selesai ini tidak akan diungkit-ungkit yang melibatkan Joko Widodo. Bisa jadi begitu negosiasinya. Ya. Ini juga saya nggak tahu apakah ini sebelum atau jauh-jauh hari ini ya sebelum Rakernas gitu. Jelang Rakernas ya, itu ada pertemuan Megawati, di depannya ada Presiden Joko Widodo, terus di sampingnya ada Puan dan petinggi PDIP yang lain. Puan melakukan vlog lah ya gitu. Saya melihat kok Pak Joko itu duduk seperti ini gitu. Dan netizen bilang ini kayak guru murid dimarahin guru BP gitu. Nggak tahu apa yang dibicarakan. Ya kalau mau pakai analogi murid yang sedang dimarahi guru BP, saya kira masuk akal juga. Cukup membuat gerah pimpinan PDIP dalam hal ini Megawati. Dan posisi gambar atau video yang menarik kita lihat ini juga menggambarkan selain Jokowi kembali ke kandang banteng, juga Pak Jokowi kembali menjadi petugas partai. Kan kursinya Pak Jokowi saja dengan kursi Ibu Mega, bagusan kursi Ibu Mega. Iya. Posisinya seperti yang Jokowi menghadap pada pimpinannya. Dan
Itulah yang diinginkan Megawati selama ini. Bahwa mau bagaimanapun, mau Anda sebagai presiden, Anda adalah petugas partai. Anda harus manut pada saya sebagai yang punya PDIP. Kurang lebih begitulah. Gitu. PDIP menjadikan Anda gitu kan. Iya, dan faktanya kan memang begitu juga. Iya. Ya, memang ini terlihat sekali bahwa sepertinya Jokowi kembali ke pelukan sang ibu. Iya. Kembali ke ibunya. Pagi ini lagi persiapan mau pembukaan Rakernas nih sama Mas Nanan. Terus ada Ibu lagi serius ngobrol sama Presiden. Yang lainnya ada Bendahara, Mas Pram, sama Kabin. Setelah cukup lama menjalankan program ini, kami menemukan sebuah fakta betapa berlikunya perjuangan ini. Beberapa bulan yang lalu, kami mulai membuka donasi untuk meringankan beban operasional tim kami yang sedang berjuang menegakkan dakwah nahi mungkar melalui kanal YouTube ini. Jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua yang telah turut berjuang bersama-sama kami dalam membela kebenaran, dalam memperjuangkan keadilan. Buat sahabat-sahabat semua yang masih ingin terus membersamai kami, sahabat bisa memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah sini dan dapat mengkonfirmasinya melalui nomor WA yang ada di sini. Insya Allah yang kami terima ini selain bisa meringankan beban tim operasional kami, tapi kami juga menyalurkannya pada orang-orang yang memang sangat membutuhkan bantuan hari ini.